Rul ini ngomong sama si Arya, bro, kamu beneran mau ngelakuin ini? Udahlah Rul, kamu diem aja. Bukannya kalau pesugihan itu butuh tumbal. Lah iya, emang. Makanya, istriku kan minta motor. Kalau pesugihan ini jadi, aku akan beliin motor dia. Dan orang yang bakal aku tumbalin ya dia. Soalnya aku udah benci banget sama dia. Aku udah sebel, emosi terus, marah terus. Buran, lobang untuk menguburkan si Arya. Wah, Arya kaget dong di sini. Duh, aku mau dikubur nih mbah. Nanti kalau aku mati beneran gimana? Udah, tenang aja. Kamu ini dikuburnya berdiri. Jadi cuma setengah badan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free tentunya di channel kesayangan kita, Sudut Malam. Oke, sehari ini di tempat aku itu hujan terus. Dari kemarin hujan terus. Waduh, jadi dingin banget nih. Gimana nih? Cuaca di wilayah kalian itu gimana? Apakah juga sama hujan atau gimana? Oke, jadi tentunya dimanapun kalian berada, semua subscriberku, semua saudara-saudaraku semuanya, semoga Anda selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang melimpah dan rezeki yang berkah tentunya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pesugihan yang ini tuh menurut saya itu apa namanya ya, masih jarang banget nih. Aku aja baru tahu ada pesugihan yang macamnya itu kayak gini. Pokoknya menarik banget deh. Tetapi seperti biasanya sebelum kita mulai ke ceritanya, kalian tulis nama kalian dan dari mana tempat kalian berasal. Biar saya hafal nih sama kalian semuanya. Mungkin nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja Arya. Arya ini adalah seorang bapak. Dia ini sudah memiliki seorang anak berusia 6 tahun. Dan dia mempunyai istri yang bernama Amah. Dan si Arya itu bekerja di salah satu pabrik yang berada di wilayah Jawa Barat. Dan awalnya istri dari si Arya ini atau ibu Amah ini, itu tuh dia penurut banget. Dia itu nggak pernah meminta apa-apa sama suaminya atau sama si Arya. Tetapi akhir-akhir ini si Amah ini berubah. Dia itu sering banget minta hal yang aneh-aneh sama si Arya atau sama si suaminya. Dan anak dari si Arya ini namanya itu Bella. Si Arya ini sayang banget nih sama si Bella nih. Dibandingkan sama istrinya, dia lebih sayang sama anaknya. Karena istrinya itu sekarang udah berubah banget. Jadi menurut si Arya, istrinya itu berubah semenjak dia itu mengenal sosial media. Jadi istrinya itu bisa dibilang awalnya itu polos ya. Dia kudet gitu, kurang update. Tetapi pada saat dia itu mengenal dunia online atau dunia sosial media, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, istrinya ini atau si Amah ini neko-neko banget. Dia itu banyak banget mintanya, banyak nuntutnya. Ya mungkin itu satu terpengaruh dari teman-temannya, dan dua dia terpengaruh dari postingan-postingan yang berada di sosial media. Pada suatu hari, si Amah ini meminta tas kepada si Arya dan harganya itu mahal banget menurut si Arya. Harganya itu 2,5 juta. Sedangkan Arya ini bekerja di pabrik, gajinya ya lebih dari itu sih. Tapi kan dia harus mencukupi kebutuhan sehari-harinya untuk membeli makan, untuk membeli jajan anaknya, dan lain sebagainya. Dan di sini si Arya ini ngomong sama istrinya atau sama si Amah, kan bisa beli tas yang harga 300.000 atau 400, nggak usah sampai yang juta-jutaan lah. Tetapi setelah si Arya ngomong kayak gitu, si Amah ini malah marah sama si Arya. Mas, kamu itu jadi suami gimana sih? Istri minta segitu aja kok nggak dikasih. Kamu emang ini nggak sayang sama istri. Lihat tuh teman-temanku, dia loh minta motor aja dibeliin sama suaminya. Bagaimana caranya suaminya mereka itu tetap mengusahakan biar istrinya itu bahagia. Di sini Ari itu kesel banget, pulang kerja langsung diomelin kayak gitu. Istrinya ini tidak melihat keadaan suaminya. Dek, kamu itu nggak bisa ngelihat keadaan aku banget ya. Aku ini kerja banting tulang, pagi, sore, malam. Itu demi kalian. Dan kita makan, kita bisa bayar kontrakan aja, itu udah cukup. Kamu nggak usah minta yang aneh-aneh.
Kamu itu loh, sekarang semenjak tahu dunia sosial media, kamu sering nongkrong sama teman-temanmu, sering meet up, apalah itu segalanya. Sekarang kamu jadi banyak mintanya. Kamu itu berubah banget. Nggak seperti Amah yang aku kenal dulu. Di sini Arya itu memang menunjukkan banget, dia itu kecewa banget sama istrinya. Dia baru pulang kerja loh, belum dikasih minum, belum makan. Malah udah dimintain kayak gitu. Dan akhirnya malam itu pun terjadi pertengkaran tuh. Dan si Arya akhirnya pergi. Dia itu pusing banget, stres banget. Jadi emosi terus kalau di rumah. Akhirnya si Arya ini pergi ke tempat temannya bernama Sahrul. Di situ dia itu bercurhat. Dia bercerita mengenai istrinya yang sekarang itu berubah. Dan si Arya ini pada malam hari itu pun tidur di tempat si Sahrul. Pada keesokan harinya, itu hari Minggu, si Arya ini belum terbangun nih. Tiba-tiba ponselnya itu berdering. Dan ternyata itu telepon dari istrinya. Dia itu ngomong bahwasannya dirinya itu mau senam bersama teman-temannya. Dia itu ngomong si Arya ini harus pulang karena anaknya si Bella ini di rumah sendirian. Nah di sini si Arya bangun tidur pun itu langsung emosi lagi. Kenapa sih ninggalin anak cuma buat senam? Manfaatnya apa coba? Akhirnya si Arya ini pun pulang ke rumahnya. Dan dia itu, tambah sebel banget, tambah emosi banget sama istrinya. Ternyata si Bella ini pada saat ia pulang, Bella ini belum dimandiin, belum sarapan, belum ada makanan, belum ada air minum. Tetapi istrinya ini atau si Amah itu udah pergi senam. Coba bayangin aja kalau aku jadi suaminya aja, ini marah banget nih punya istri kayak gini nih. Dan akhirnya si Arya ini pun mengajak Bella atau anaknya ini untuk makan di luar, di warteg. Tetapi ketika dia di perjalanan, dia itu menjumpai istrinya atau si Amah ini sedang berada di kafe mahal bersama teman-temannya. Jadi gayanya si Amah ini jadi orang kaya gitu loh. Dan si suaminya ini, si Ari itu, jadi ini istri emang nggak tahu diuntung nih. Makan sehari-hari aja nggak kurang itu harusnya bersyukur, ini malah sok kaya kayak gini. Dia itu nggak pernah ngelihat situasi belakang. Dan di sini anaknya ini si Bella ini meminta ayahnya untuk menghampiri ibunya, tetapi oleh si Arya ini Bella itu dilarang. Udah nggak usah, kita pulang aja ya. Ibu lagi sama teman-teman. Yuk kita pulang aja. Akhirnya si Arya ini dan Bella tidak jadi makan di warteg. Dia itu membungkus makanannya dan dibawa pulang. Singkat cerita, sore hari itu pun tiba dan di sini si Amah ini atau istri dari si Arya ini baru pulang. Dia itu langsung masuk ke rumah dan langsung ditanya sama si suaminya atau sama si Arya. Dari mana sih dek? Senam masa sampai seharian? Apa sih mas? Biarin dong, aku kan pengen refreshing, gak di rumah terus, pusing. Mikirin ini, mikirin itu, minta ini gak dikasih, minta ini gak dikasih. Emangnya itu gak nyiksa batin mas? Dek, kamu itu harus tahu keadaan ekonomi kita. Kita itu bukan orang kaya. Lagian kamu itu hidupnya biasa-biasa aja. Nggak usah pakai segala nongkrong di kafe-kafe mahal bareng sama teman-teman kamu. Loh, kok kamu tahu mas? Kamu ngikutin aku. Kamu itu nggak percaya sama aku kalau aku senam. Bukannya gitu deh, aku percaya. Tapi tadi kebetulan, sudahlah mas. Nggak usah dengar ceramahan kamu, aku males. Aku capek, aku mau tidur. Dan di sini si Arya itu kembali marah. Istrinya lagi diajak ngomong, malah dia itu pergi masuk ke kamar. Suami mana coba yang gak marah punya istri kayak gini? Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, si Amah ini kembali meminta sesuatu kepada si suaminya. Dan di sini si Amah itu meminta motor kepada si Arya. Mas, aku pengen dibeliin motor. Dek, motor itu nggak murah loh. Lagian itu kan kita udah ada motor. Kan kamu juga bisa pakai itu. Emangnya aku pergi kalau mas di rumah aja setiap hari Minggu. Kalau mas libur, aku kan banyak keperluannya mas. Aku harus senam, aku harus ngumpul sama teman-temanku. Aku mau naik angkot terus setiap hari. Males mas. Ya Allah dek, kamu ini kenapa sih? Sekarang kok kamu tambah berubah banget. Udah, aku tuh nggak sanggup kalau kamu kayak gini terus. Mending kita pisah aja. Oh, jadi kamu ngajakin pisah, Mas. Mas, kamu itu inget nggak? Dulu waktu kamu itu meminta aku sama ibu aku. Katanya kamu itu berjanji bakal ngebahagiain aku. Tapi giliran aku kayak gini aja kamu udah nyerah. Kamu itu nggak mau usaha. Ya udah. Aku males banget ribut sama kamu. Udah deh, udah. Besok kalau aku ada duit, kamu aku beliin motor.
Nah, di sini akhirnya si Amah ini pun tersenyum dan masuk ke kamar nih. Lah, di sini pada keesokan harinya, si Arya ini kembali bercerita dengan sahabatnya, dengan si Sahrul. Dia itu benar-benar pada hari itu dia itu udah benci banget sama istrinya. Pokoknya udahlah, kalau nggak ada si Bella mungkin dia itu udah menceraikan istrinya. Tetapi karena dia itu sangat sayang sama si Bella atau sama si anaknya, akhirnya dia pun mempertahankan istrinya daripada nanti anaknya ini menjadi korban broken home atas keegoisan ayah dan ibunya gitu loh. Hari Minggu pun tiba, akhirnya si Arya ini kembali main ke tempat si Sahrul. Sekarang dia itu membawa anaknya, membawa si Bella, karena istrinya biasalah hari Minggu dia senam. Dia meet up bersama teman-temannya, bersama teman-teman mesotnya, pokoknya ya yang gaya-gaya kayak orang kaya gitulah. Dan di sini dia itu meminta ditemenin Sahrul untuk pergi ke suatu daerah pada hari Jumat nanti. Dan di sini Sahrul pun tidak banyak bertanya mau kemana gitu, intinya ya udah aku temenin nih gitu. Hari Jumat pun tiba nih, si Sahrul dan si Arya itu sekarang sudah pergi, mereka berboncengan motor nih. Dan si Arya ini ternyata itu pergi ke daerah hutan. Sesampainya mereka di situ, Arya ini masuk ke dalam rumah nih bareng sama si Sahrul nih. Dan ternyata si Arya ini datang ke tempat dukun. Dan di situ dukun itu sudah terkenal. Itu adalah dukun percupangan atau dukun pesugihan nih. Tetapi di sini tuh beda dengan pesugihan pada umumnya. Jadi nantinya si Arya ini akan berritualnya itu di suatu makam. Makam ini makam dikeramatkan nih di desa tersebut nih. Dan makamnya juga ada di atas bukit. Hanya ada satu makam di atas bukit itu. Dan itulah makam yang nantinya akan dijadikan tempat ritual oleh si Arya. Sekaligus tempat yang nantinya akan dimintai pesugihan oleh si Arya nih. Dan di sini si Arya ini dijelaskan nih sama si mbah dukunnya atau juru kuncinya nih. Si Arya itu harus menyiapkan kain kafan untuk membungkus dirinya, harus membawa minyak jafaron, harus membawa sesajen penuh pokoknya dan kembang setaman nih. Dan nantinya pada minggu depannya si Arya itu hari Kamis harus sudah ada di situ karena ritualnya itu dilakukan pada malam Jumat. Dan tentunya si Arya itu pun harus melengkapi semua persyaratan itu pada malam Jumat tersebut. Dan akhirnya mereka berdua, Arya dan Sahrul ini pulang. Dan di jalan Sahrul ini ngomong sama si Arya, bro, kamu beneran mau ngelakuin ini? Udahlah Rul, kamu diem aja. Bukannya kalau pesugihan itu butuh tumbal. Lah iya, emang. Makanya, istriku kan minta motor. Kalau pesugihan ini jadi, aku akan beliin motor dia. Dan orang yang bakal aku tumbalin ya dia. Soalnya aku udah benci banget sama dia. Aku udah sebel, emosi terus, marah terus. Dia itu udah nggak ngehargain aku loh jadi suaminya. Alah, kamu jangan gitu. Kasihan Bella nanti kalau dia udah nggak punya ibu. Udahlah, itu bisa dipikir nanti. Kamu istighfar dulu, jangan ambil keputusan di saat kamu lagi marah. Enggak Rul, ini tuh bener, sudah aku pikirkan mateng-mateng. Udahlah, kamu tinggal ikut aja nemenin aku. Duh, ya udah deh. Singkat cerita, akhirnya si Arya dan Sahrul ini sudah sampai lagi ke tempat tinggalnya. Sesampainya si Arya itu di rumah, dia itu langsung disambut dengan amarah istrinya lagi. Mas, kamu dari mana sih? Udah tahu nggak punya duit, malah main, nggak kerja, gimana sih? Nanti kalau kamu di PHK gimana? Mau ngasih makan aku apa? Udah, kamu nggak usah banyak ngomong, udah diem aja. Kamu mau minta motor apa? Wah, beneran Mas? Lah di sini nih, setelah si Arya menanyakan apa motor yang diinginkan oleh istrinya ini berubah banget, dia langsung seneng banget. Yang tadinya marah-marah, dia langsung menebar senyum. Dan di sini istrinya itu meminta motor yang keluaran terbaru. Lalu si Arya kembali menanyakan tas yang kemarin dia inginkan. Minggu depan dia itu akan membelikannya. Nah di sini si Amah ini jadi baik banget nih. Dia pun langsung ke dapur, dia menyiapkan makanan dan minuman. Lalu suaminya ini langsung disuguhi makanan dan minuman tersebut. Wow, jadi manis banget nih si Amah nih. Padahal nggak kayak biasanya. Biasanya itu marah-marah terus tiap hari. Sampai bikin si Arya ini stres banget. Kepalanya ini kayak mau pecah. Lalu setelah dia selesai makan, dia pun menghampiri si Bella. Dia mencium si Bella. Dia itu sayang banget sama anaknya. Tetapi ini istrinya pekok nih.
Dan pada keesokan harinya, dia itu kembali bekerja, beraktivitas seperti biasanya. Tetapi setiap hari si Amai ini malah menagih apa yang dikatakan oleh si Arya. Gimana mas, katanya mau beliin motor, katanya mau beliin tas. Dek, kamu bisa sabar nggak sih? Itu semua kan butuh usaha. Tenang, minggu depan mas beriin kamu semua apa yang kamu minta bakalan mas kasih. Wah, emangnya mas mau jualan ginjal? Sembarangan kamu, udah nggak usah banyak tanya deh. Akhirnya si Arya ini pun berangkat kerja. Dan sesampainya di kerjaan, di pabrik, si Syahrul ini kembali bertanya sama si Arya. Bro, kamu beneran mau jadiin itu? Iya, besok temenin ya hari Kamis kita kesana lagi. Ya udah deh, sebenarnya aku sih pengen ngelarang kamu, tapi mau gimana lagi sih, kamu udah tekadnya udah bulat banget nih. Aku takutnya itu berbahaya buat diri kamu juga. Udah Rul, tenang, nggak apa-apa kok. Dan singkat cerita, akhirnya tiba hari Kamis. Dan mereka berdua ini sudah berada di tempat di mana juru kunci atau dukun tersebut itu berada. Di sana akhirnya pada sore harinya sebelum maghrib nih, si Arya ini dimandikan. Jadi di atas bukit itu kan ada makam dan sebelahnya itu ada sumur. Dan di situ emang banyak banget sesajen. Jadi kayak seperti ini udah biasa nih. Udah banyak orang yang meminta pesugihan ke situ. Lalu bunga setaman atau kembang setaman yang diminta oleh juru kunci itu pun diberikan sama si Arya. Dan di sini kembang itu atau bunga itu langsung ditumbahkan ke dalam sumur tersebut. Lalu di sini ternyata Arya ini dimandikan oleh juru kunci tersebut nih, bersama dengan bunga setaman itu. Lalu setelah proses pemandian tersebut selesai, si juru kunci atau dukun tersebut ini turun dari bukit. Dan dia nanjak lagi atau ke situ lagi dengan membawa daun pisang. Dan di situ daun pisang itu pun diletakkan di tanah. Lalu si Arya ini disuruh untuk berbaring nih, suruh tiduran di atas daun pisang tersebut. Lalu setelah itu kain kafan yang diminta oleh juru kunci itu ternyata itu dipakai buat membungkus si tubuh Arya. Jadi kayak dikafanin beneran kayak orang mati gitu loh, dibungkus pakai kain kafan. Lalu setelah itu malam pun tiba nih. Dan di sini si Syahrul itu membantu juru kuncinya untuk menggali lubang, untuk membuat apa namanya ya kayak kuburan, lubang untuk menguburkan si Arya. Wah, Arya kaget dong di sini. Duh, aku mau dikubur nih mbah. Nanti kalau aku mati beneran gimana? Udah, tenang aja. Kamu ini dikuburnya berdiri. Jadi cuma setengah badan. Oh, oke mbah, oke mbah. Jadi si dukunnya ini bersama si Syahrul ini membuat lubang tuh, menggali lubang di sebelah makam itu. Jadi persis di sebelah makam itu dibuatnya lubang dan di situ Arya dimasukkan ke dalam situ, dikubur dengan berdiri nih, setengah badan. Dan si Arya ini setelah itu selesai, si Arya ini nantinya akan ditinggalin sama si Syahrul dan si juru kunci tersebut. Tentunya si Arya ini itu diberikan doa-doa, ya mungkin mantra lah seperti mantra itu. Dan proses ritual tersebut itu akan berakhir nantinya jika ada ayam yang berkokok atau di pagi hari menjelang subuh gitu. Setelah semuanya siap, akhirnya Syahrul dan dukunnya itu meninggalkan si Arya. Menurut si Arya, Arya itu pada saat itu rasanya itu deg-degan, dia takut dan lain sebagainya. Tetapi di situ dia itu harus fokus membaca mantra nih. Ternyata pada saat si dukun dan Syahrul sudah meninggalkan Arya, itu tidak lama dia itu mendengar seperti langkah kaki nih. Bluk, bluk, dan langkah kakinya itu berat banget. Jadi seperti langkahnya itu seperti langkahnya orang gendut banget gitu loh. Bluk, 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 beda dengan langkah kaki orang pada umumnya. Dan di situ tuh benar-benar si Arya ini takut banget tuh. Takut banget. Tetapi di sini si Arya ini tidak boleh melihat atau membuka matanya. Akhirnya dia nurut aja tuh. Dan di situ suasananya itu ini serem banget gitu menurut si Arya. Jadi ada suara burung hantu, suara serigala dan lain sebagainya. Dan di sekitaran kuburan itu terdengar suara angin juga. Kurang lebih itu selama 15 menit lah suara itu. Dan setelah itu hening, suasana jadi hening nih. Dan si Arya itu kembali merapalkan atau membaca mantra-mantra yang diberi oleh dukunnya. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya ada bunyi ayam nih.
Dan si Arya ini di sini lega banget. Semalaman dia bertahan di situ sendirian loh. Dan hingga akhirnya si dukunnya ini itu naik lagi bersama si Sahrul. Dan diangkatnya lah si Arya itu dari lubang tersebut. Dan setelah diangkat, Arya ini dibuka lagi nih kain kafannya. Dan itu masih pagi-pagi banget loh. Mungkin diperkirakan itu 3:30. Dan di situ setelah dia membuka kain kafannya, si Arya ini kembali dimandikan. Padahal masih pagi banget, dingin banget menurut si Arya. Lalu setelah proses pemandian itu selesai, si Arya ini disuruh kembali lagi ke lubang yang tadinya untuk mengubur dirinya tuh. Dan di situ Arya itu kaget banget karena dia itu menjumpai uang banyak banget. Dan di situ ternyata si juru kunci atau si dukun ini sudah menyiapkan karung. Jadi karung itu digunakan untuk membawa uang tersebut. Uangnya itu diangkutin, dimasukin ke dalam karung itu tuh. Dan itu banyak banget loh, sampai 3 karungan lebih. Lalu setelah itu mereka pun turun nih dan menuju rumah si dukun tersebut. Dan dukun ini pun menyampaikan kepada si Arya, kamu tahu kan, kalau kamu mendapatkan sesuatu, kamu juga harus memberikan sesuatu. Dan yang dimaksud ini adalah tumbal tuh. Kamu harus memberikannya itu malam Jumat Kliwon. Setelah kamu pulang dari sini atau setelah kamu mendapatkan uang ini. Dan di sini Arya itu, iya mbah, siap mbah, saya sudah menyiapkan. Ingat, orang terkasih, kasihi dia. Kamu bahagiain dia dulu, pakai duit ini. Kalau udah, dia akan dijadikan tumbal. Iya mbah, iya mbah. Siang pun tiba, dan mereka berdua, Sahrul dan Arya ini langsung kembali ke rumahnya masing-masing. Si Sahrul ini ditawarin duit tersebut sama si Arya, tapi dia menolak. Dan setelah semalaman Arya ini tidak tertidur, saat ia pulang ke rumah pun dia tidak tidur. Jadi dia langsung mengajak istrinya ini berbelanja. Dia membeli motor, dia membeli tas yang diinginkan oleh istrinya. Di sini istrinya itu senang banget. Bahkan dia juga keluar dari rumah kontrakan tersebut. Dia itu membeli mobil. Nah, di sini istrinya jadi, wah, tambah deh gayanya kayak orang kaya banget nih. Sekarang dia sudah berada di komplek yang mewah nih. Suaminya ini walaupun dia udah dapat uang banyak, dia tetap berangkat kerja nih pada keesokan harinya. Berangkat kerja seperti biasanya karena dia itu sudah sudah aku nggak bakal deh pakai uang ini nih. Jadi uang ini itu nggak bakal dipakai sama si Arya. Dia harus pakai uang hasil jerih payahnya bersama si Bella. Dan di sini uangnya itu langsung diberikan kepada istrinya. Kamu minta uang berapa, aku kasih nih. Tapi istrinya memang itu udah gila duit banget, gila harta. Bahkan dia itu tidak sempat menanyakan kepada suaminya, ini uang dari mana? Itu sama sekali tidak ditanyakan. Malam Jumat pun tiba nih. Ini saatnya si Arya ini memberikan tumbal atau menukar uang tersebut dengan tumbal nih. Tetapi pada malam hari itu dia itu dimimpiin jadi seolah-olah si Bella ini itu pergi menjauhi dia sambil melambaikan tangan. Dan dia itu memakai baju yang serba putih. Di sini si Arya ini langsung terbangun nih, dia kaget. Wah, kok bisa gini sih mimpinya si Bella sih? Kenapa gitu? Akhirnya dia pun langsung menuju ke kamar Bella. Dan ketika si Arya ini masuk ke kamar Bella, dia itu kaget banget. Dia sedih banget dan dia itu hancur banget. Karena ternyata Bella lah yang menjadi tumbal dari pesugihan tersebut. Dia itu nggak tahu, akhirnya dia itu langsung menangis sejadi-jadinya dengan istrinya nih. Dan dia langsung menelpon si Sahrul. Sahrul akhirnya datang ke situ. Dan di sini Sahrul juga hanya bisa diam, hanya bengong aja gitu loh. Dan di sini benar-benar, bahkan si Arya ini sempat mengambil pisau. Dia ini akan bunuh diri, tetapi dicegah langsung oleh si Sahrul, oleh sahabatnya. Di sini benar-benar si Arya ini tidak kuat melihat kenyataan yang terjadi. Kenapa di sini malah Bella yang menjadi tumbal? Kenapa bukan istrinya? Dan ternyata si Arya ini itu tidak bisa mencerna kata-kata dari juru kunci yang dulu atau dukun yang dulu. Dukun itu kan ngomong, tumbalnya itu orang terkasih. Berarti orang yang sangat disayangi oleh si Pak Arya.
Dan di sini kan benar memang yang disayangi oleh Arya ini adalah si Bella atau anaknya, bukan istrinya. Dan terjadilah akhirnya si Bella ini yang menjadi tumbal. Lalu setelah kejadian itu, si Arya ini sempat stres sih, sekitar 1 tahun. Tetapi alhamdulillahnya dia itu bisa sembuh kembali. Jadi setelah kejadian itu juga memang ada hikmahnya ya. Jadi si Amah atau istrinya Arya itu, sekarang dia itu tidak matre lagi nih. Dia udah tahu bahwasannya harta yang paling berharga adalah buah hatinya atau anaknya. Dan di sini si Amah itu pun kembali lagi seperti dulu kala. Dia itu tidak pernah menuntut si suami kembali. Dia itu tidak pernah menuntut suaminya lagi dan tidak pernah meminta macam-macam. Dia itu hanya pengen hidup bareng suaminya karena harta yang paling berharga pada saat ini tinggal atau hanya suaminya saja. Dan akhirnya mereka berdua ini kembali lagi ke kontrakan. Dan si Arya ini pun kembali bekerja di pabrik dahulu. Dan sampai sekarang, sampai cerita ini pun dibagikan kepada saya, istrinya dari Arya ini tidak tahu bahwasannya si Arya ini pernah melakukan pesugihan. Dan yang menjadi tumbalnya adalah si Bella atau anaknya. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, buat saudara-saudaraku semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan tentunya buat kalian yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan ingin diceritakan oleh saya, silahkan kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini. Akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.